Perkenalkan, nama saya Alif, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 04 Kepala Gurung, Kecamatan Mutebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 dengan NIM 15 20 25 01 04 0149 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran pada uji kinerja di kelas 4 SDN 04 Kepala Gurung dengan tema persembahan syukur yang benar. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Siap untuk belajar? Siap. Ada di antara kalian yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah memulainya dengan doa? Betul. Semuanya dengan doa ya. Ya, puji Tuhan. Jadi sebagai Kristen, sebagai anak Kristen, percaya pada Tuhan, ya. Sebelum memulai semua aktivitas itu harus dimulai dengan doa. Misalnya, ya, tidur, doa, ya, itu merupakan cara menaikkan syukur pada Tuhan, ya, atas pertolongan Tuhan yang menyertai selamat tidur malam. Kemudian, ya, kamu akan pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, tentunya kamu harus berdoa terlebih dulu, gitu ya, berdoa dengan Tuhan supaya bisa datang ke sekolah dengan selamat. Dan sebelum berangkat ke sekolah juga harus pamitan dengan orang tua, gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang atau materi kita yaitu persembahan syukur yang benar. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak mau absen dulu, ya. Kita absen dulu. Jadi persembahan kamu itu berkenan kepada Allah itu bukan karena besarnya, bukan karena jumlahnya. Kau beri 1 juta, kau beli 10 juta. Tetapi kalau kau bersungguh-sungguh di belakang itu, ataupun kau memberikan persembahan itu dengan harapan, Rama melihat saya, kata Alpis, ya. Saya kasih 10 juta supaya Rama melihat saya. Ya, Alpis hebat, ya. Alpis ini orangnya suka memberi, ya. Artinya dia minta puji manusia. Tuhan tidak menghendaki yang demikian, ya. Ketika manusia memberi dengan minta puji dari manusia lainnya, Tuhan tidak memberkati persembahan itu. Jadi kita harus memiliki motivasi yang benar dalam memberi. Jangan memaksakan keadaan. Ada lagi contoh, ya, di dalam Alkitab yang memberikan persembahan itu dengan cara yang tidak benar, ya. Selain tadi dari kisah Kain, gitu ya, yang memberikan persembahannya kepada Tuhan itu dengan tidak tulus hati. Terdapat juga kisah antara Ananias dan Sapira, ya. Mereka menjual sebidang tanah mereka, ya. Sebenarnya tidak diwajibkan mereka menjual tanah itu, ya. Tetapi mereka supaya dipuji orang, supaya orang mengetahui bahwa mereka ini adalah orang yang mau membeli, sehingga mereka menjual tanah mereka. Dan mereka katakan, kami persembahkan hasil tanah ini. Salahkah itu? Tidak, ya, tidak salah. Jadi kesalahannya di mana, Pak? Kesalahan antara Ananias dan Sapira ini, mereka menjual tanah itu dan dia berbohong di dalamnya. Itu kesalahannya, ya. Dia memberikan hasil penjualan tanah itu, namun sebagian ditahannya, ya, sebagian disimpan. Nah, akhirnya dia serahkan ke rumah ibadat. Ini semua hasil penjualan tanah kami. Itu yang disampaikan mereka.
Nah, padahal masih ada sisa, mereka simpan gitu ya. Mereka tahan sisanya. Tetapi mereka berbohong. Mereka katakan ini semua, padahal ya tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan merupakan suatu keharusan gitu ya. Mereka ini berbuat hanya agar dipuji orang, agar orang memuji mereka, mengatakan, oh Ananias dan Safira ini orang yang murah hati. Ya. Mereka mau memberi, mereka mau berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka tahan. Nah, di kebohongan mereka itu yang salah. Gitu ya. Dia katakan semua ini sudah kami serahkan. Nah, padahal sebagian. Kalau kata sebagian itu kita nggak tahu lah. Misalnya 10 juta gitu ya. 10 juta kalau sebagian bisa dia 2 juta. Bisa dia 3 juta ditahan dia kan. Bisa jadi 5 juta. Kan sebagian kan. Nah, enggak dikatakan setengah, tapi sebagian. Tapi dia katakan semua sudah saya berikan. Nah, itu bentuk kesalahannya karena berbohong. Kalau dia misalnya dari awal katakan saya menjual tanah ini, saya hanya bisa memberi sekian dan sisanya untuk keperluan hidup saya. Itu tidak salah, ya. Tetapi perkataan katakan semua hasil penjualan itu saya kasih semua. Itulah letak kesalahannya, ya. Loh iya. Jadi selain itu, ya, tercatat juga persembahan hewan yang cacat, gitu ya, dalam Perjanjian Lama. Kalau dari Perjanjian Lama dulu kan orang memberikan persembahan itu, ya, berupa hewan-hewan ternak, gitu ya. Ya, mereka memberikannya bukan yang bagus, ya, bukan yang sulung, tetapi yang cacat. Misalnya dombanya yang pincang, terus matanya hanya melihat sebelah. Nah, itulah persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang salah, ya. Mereka pilih-pilih. Nah, persembahan yang hewan yang cacat atau tidak sempurna itu bisa kita lihat di kitab Maleakhi, ya, dan di kitab Imamat, ya, tercatat di situ. Kemudian persembahan tanpa keadilan dan kebenaran, ya, beberapa nabi dalam Perjanjian Lama itu, ya, mengkritik persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan. Nah, kemudian, ya, dari persembahan syukur yang benar tadi, kita perhatikan selain dari janda memberikan dari semua yang dimilikinya, ya, ada juga nih sebuah poster. Ini kira-kira gambar tentang apa? Memberi dengan sukacita. Nah, memberi dengan sukacita, ya. Inilah persembahan syukur yang benar. Jadi memberi itu harus dengan sukacita. Ini ada anak kecil gitu ya, memberikan persembahan yang berupa koin gitu ya, berupa perak, ya. Jadi dia memberikan itu dengan sukacita. Ini pertanyaan temanmu, ya. Adakah contoh, ya, persembahan syukur yang tidak benar? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, persembahan syukur yang benar itu adalah suatu persembahan yang kita berikan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Jadi sebuah contoh persembahan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, motivasi yang tidak benar itu adalah pemberian dengan minta imbalan, ya, atau persembahan yang diberikan dengan harapan dipuji oleh orang lain. Itulah bentuk persembahan yang tidak benar, ya. Contoh, ya, contoh misalnya tadi, ya, persembahan yang tidak benar, kita perhatikan dia memberi itu supaya orang melihat dia adalah orang yang murah hati. Tadi Bapak sudah sampaikan di kisah Alkitab antara Ananias dan Safira, ya. Sepasang suami istri ini contoh dalam Alkitab, ya, memberikan persembahan mereka itu dengan
tujuan minta diperhatikan, minta dipuji oleh orang lain. Maka itulah tergolong menjadi persembahan yang tidak benar, ya. Karena mereka minta perhatian, mereka minta puji dari orang lain, ya. Kemudian contoh Alkitab lagi selain dari Ananias dan Sapira, ya. Contoh dalam Alkitab yaitu yang tadi Bapak katakan yang terjadi antara Kain dan Habel, ya. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, ya, Habel ya, hasil pertanian ya, dan Habel memberikan persembahan hasil ternaknya. Terus tadi yang diterima oleh Tuhan persembahan siapa? Habel, ya. Karena Habel memberinya dengan penuh sukacita. Nah, ini dia contoh ya dalam Alkitab ya. Jadi ada cukup 2 contoh yang terjadi antara Kain dan Habel dan Ananias dan Sapira. Gitu ya. Ananias dan Sapira ini pasangan suami istri, mereka menjual tanah mereka. Mereka katakan ketika mengantar ke rumah ibadat, semuanya sudah diantar, gitu ya. Namun sebagiannya mereka tinggal. Nah, terjadi kebohongan di situ. Nah, itulah yang bentuk persembahan atau contoh persembahan yang tidak benar, karena di dalamnya ada kebohongan. Ya, silakan satu orang maju, bacakan ya. Silakan kita dengar ya hasil diskusi dari Chloe dengan Glory, apa saja yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Yang pertama silakan. Waktu dan tenaga membantu orang tua di rumah, membersihkan lingkungan atau menolong teman di sekolah. Talenta atau kemampuan menyanyi, menari, menggambar atau bermain musik untuk memuji Tuhan. Ketaatan dan kasih memiliki kualitas bukan berkata jujur dan berbuat baik kepada sesama. Doa dan ibadah meluangkan waktu berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Harta atau uang memberikan sebagian uang jajan atau hasil hidup untuk persembahan di gereja. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Tangan ya, luar biasa ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kita menunjukkan sikap syukur kita kepada Tuhan, ya. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu, luar biasa hasil kerja kelompok, ya. Ini kelompok 1 dia katakan, yang pertama apa yang bisa dilakukan? Yang pertama dikatakan memberikan waktu dan tenaga. Nah, waktu dan tenaga di sini dikatakan membantu orang tua di rumah. Ya, ada di antara kalian yang bisa membantu orang tua di rumah? Ya, rata-rata ya. Coba, kalau misalnya Alpis, dalam hal apa kamu bisa bantu orang tua di rumah? Cuci piring. Kemudian Esta, menyapu, luar biasa ya. Terus Glory, mengepel. Chloe, membantu orang tua di rumah yang biasa dilakukan. Kan tadi katanya membantu orang tua di rumah. Nah, dalam hal apa? Membersihkan lingkungan ya. Kalau Chloe biasa apa? Buatkan kopi untuk ayah ya. Pernah? Iya, luar biasa ya. Buatkan kopi untuk ayah. Itu kan sudah membantu pas ayah pulang kerja ya, haus, berikan air minum gitu ya. Nah, itu sifatnya membantu juga. Kemudian ya, talenta atau kemampuan. Tadi dikatakan oleh temanmu, bukan hanya waktu dan tenaga ya, tetapi dengan talenta dan kemampuan. Talenta dan kemampuan ini misalnya yang punya bakat untuk menyanyi, ya, menyanyi memuji Tuhan ya. Kemudian yang punya bakat untuk menari ya, menari ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya di gereja tadi disinggung ya di awal tadi penari tamborin, betul? Nah, kemudian selain itu
menggambar. Di sini rata-rata nih banyak siswa yang bisa menggambar. Ya, ketika kegiatan porseni, Chloe kita utus untuk menggambar, ya. Kemudian selain talenta atau kemampuan, bisa juga ketaatan dan kasih. Ya, ketaatan dan kasih ini gimana sih Pak? Ya, menaati perintah Tuhan, berkata jujur, ya, dan berbuat baik kepada sesama. Luar biasa. Nah, baik, kita masuk kepada akhir, ya. Kita berdiri semuanya. Bapak mau kita sama-sama menyanyi, ya. Kita menyanyi dengan lagu syukur, yaitu Terima Kasih Tuhan. Tahu semua lagunya? Tahu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Ya, oke? 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, silakan duduk kembali ya. Kemudian Bapak punya ayat hafalan buat kalian. Silakan satu orang membaca. Siapa yang mau baca? Alpis? Silakan Alpis baca. Berdiri. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kehendak hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Alpis. Ya, Bapak ulangi ya di sini di 2 Korintus pasal 9 ayat 7, ya, mengatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi semua orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi ada imbal baliknya. Ketika kita memberi dengan sukacita, Allah mengasihi kita. Ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan mengakhiri semua pembelajaran kita hari ini. Tadi kita buka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silahkan Bapak minta Chloe kembali berdoa buat kita ya. Silakan Chloe berdoa. Ya, yang lain diam dulu. Ya, silakan Chloe berdoa untuk kita ya, Chloe ya.